Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Sigit Mardika. Kali ini saya lagi di sebuah perumahan di Bogor ya. Jauh-jauh saya kesini karena saya dapat kabar ada salah satu teman saya ngabarin kalau dia udah dapat satu tenda yang paling ditunggu-tunggu banyak orang, gitu ya. Tendanya apa? Nanti kita lihat. Oke, ini dia tendanya. Tenda yang udah pasti cukup besar ya. Nah, sekarang saya akan coba diriin ini tenda, coba unboxing. Kira-kira apa aja kelebihan kekurangannya. Kemudian dibandingkan versi sebelumnya mungkin ada improvement. Kita cek. Ya, Arpenas 5.2, sebuah tenda yang super jumbo. Kapasitasnya 5 orang dengan 2 bedroom ya, atau 2 kamar tidur. Itu artinya 5.2. Tapi di sini kalau kita lihat, ini tenda bukan tenda yang menggunakan poles biasa ya, tapi dia menggunakan air pole atau inflatable tent. Air second 5.2 fresh and black. Artinya tadi kapasitasnya 5 orang, bedroomnya 2, kemudian polesnya atau frame-nya ini menggunakan angin, udara. Fresh and black adalah inner atau bedroom yang kainnya berwarna gelap, sehingga menurut klaimnya dia bisa menolak atau menolak cahaya matahari ya hingga 99%. Efeknya adalah satu, saat malam kita tidur sangat nyaman karena mata kita betul-betul tidak terpapar cahaya. Kemudian kedua, saat siang hari terik seperti ini diklaim menjadi lebih adem gitu ya, fresh gitu. Oke, selanjutnya kita lihat dulu packing size ya. Sebelum teman-teman beli ini tenda juga kita harus pertimbangkan bahwa packing size-nya ini sangat besar ya. Jadi ini panjangnya 85 cm, kemudian lebarnya 35 kali 35. Jadi pertimbangkan kalau teman-teman mau beli, apakah bagasi mobil kita cukup muat untuk bawa tenda sebesar ini atau enggak gitu ya. Seperti itu. Selain itu di sini ya ada gambar pompa. Nah, pompanya dijual terpisah. Kemudian kapasitasnya 5 orang. Dan ini fresh and black, logonya jadi menolak sinar matahari. Terus, nah ini ya, ini warna terbaru, ini warna kaki atau warna krem. Di sini fresh and black ya, logonya gambar blade kipas angin nih, artinya adem gitu ya. Terus menurunkan suhu nih. Kemudian saat malam ini gelap ya dan menurunkan suhu. Kemudian ada ventilasi nih, di sini ventilasi. Ini konfigurasi kamarnya, jadi ada sekat di tengah untuk 3 dan 2 orang. Dimensinya secara total ini kira-kira lebar 3 meter kali lebih dari 5 meter ya. Tinggi dalamnya 2,1 cm, jadi sangat tinggi banget. Nah, kita langsung dirikan aja. Kita pengen lihat seperti apa sih bentuk si tenda ini setelah diberdirikan. Langsung kita dirikan. Nah, tendanya udah berdiri. Gede banget, gila. Aduh, sampai nggak nyampe. Oke, sekarang kita lihat apa aja fiturnya. Apakah ada improvement dari versi sebelumnya? Yuk kita lihat. Oke, lihat dari depan dulu ya. Bagian depan ini ada vestibul, topi yang ukurannya gede banget, di sekitar 40-50 cm ya ke depan. Jadi saya pikir pasti dia sangat reliable untuk menjaga air hujan nggak nyiprat ke pintu ya, seperti ini. Apalagi kalau misalnya kita lagi pengen ngeliat keluar ya, jadi kita pakai bagian mesnya sini.
Kita ke bagian luar dulu ya, kita nggak bakalan ke bagian dalam dulu. Oke, sekarang and black ya, seperti biasa ini Quechua sangat bangga dengan label ini, fresh and black. Kemudian untuk vestibul dia framenya menggunakan fiber, ini diameter mungkin 10-11 ya, 10-11 mm. Kemudian disangkutkan ke buckle yang bisa di adjust nih, ini ada adjusternya ya. Tuh, misalnya kurang, nah bisa di adjust. Kalau kurang kencang ya kita tarik. Nah, ini fungsinya semakin kita tarik, semakin tegang si frame, akhirnya si kanopinya atau si vestibulnya jadi semakin proper ketegangannya. Ke bawah, nggak tahu kenapa ya, walaupun awalnya saya ragu apakah warna beige atau kaki ini akan berhasil, akan oke gitu ya saat lihat di gambarnya, tapi setelah melihat aslinya saya kok suka ya gitu ya, jadi kayak menyatu dengan alam aja gitu. Apalagi dipadukan dengan warna biru yang khas banget sih Quechua. Di sini ada logo Quechua, Air Second, Fresh and Black 5.2. Oke, lanjut. Ini polnya khas banget Quechua ya, dia terdapat di bagian luar. Walaupun saya pribadi sih saya suka tenda yang air pole-nya ada di dalam gitu ya. Tapi it's okay buat teman-teman yang pengen nunjukin bahwa tenda gue nih, tenda yang air pole, tenda yang bukan pakai frame biasa. Tenda ini cocok banget buat nunjukin bahwa tenda ini bukan tenda biasa, tenda yang dirinya dipompa gitu ya. Ini valve-nya. Jadi valve-nya ini ya kalau kita mau pompa, kita cukup buka yang bagian luar, kita masukin valve si pompanya, nah, kita tutup lagi ya. Tapi saat kita mau deflate atau ngempesin gitu ya, kita buka yang ini. Jadi ngempesinnya juga akan sangat cepat gitu ya. Oke, sekarang ke guideline. Nah, ini yang saya suka juga nih, salah satunya nih dari versi 5.2 atau versi 4.1 yang Air Second juga sama nih. Dia ada retainernya. Retainer itu fungsinya apa? Misalnya saat kita packing ya, selesai camping, kita packingnya nggak usah ribet-ribet, tinggal digulung begini aja, masukin ke sini, nih, loop yang ini, masukin, ya udah. Jadi saat kita pakai maupun setelah dipakai, pasti guideline kita akan selalu rapih tergulung gitu ya, seperti itu. Oh ya, pasaknya ini dapat dua jenis ya, jenis yang biasa dan jenis yang heavy duty. Sebentar saya bawain. Nah, ini pasak yang heavy duty. Si Decathlon juga jual terpisah ya, tapi ini kita dapat 4 biji. Saya pernah pakai ini di Punceling kalau nggak salah, ke tanah-tanah berbatu kayak gini nih, kita pakai palu, sangat bisa diandalkan ya dibanding yang begini nih. Kalau begini kalau kita paksain dia biasanya bengkok gitu ya. Ini ya bagian luar nih, kan ini tenda baru, dalamnya masih ada kertas. Ini adalah tenda untuk visibility berupa plastik transparan ya. Enak banget karena gede ya, jadi visibility dari dalam tenda kita bisa leluasa ngeliat keluar. Tuh, kemudian ke belakang. Ini yang menarik, di sini ada jendela untuk ventilasi ya, yang bisa kita tutup. Kalau kita tutup nih, kita kaitkan, nyala kan ya? Kita kaitkan hooknya ke ring yang sudah disediakan ya. Atau kita buka, gitu ya, kita buka. Ya, kita buka. Jadi kalau kita buka ya kita cukup bentangkan begini. Kita pasang pasak misalnya gitu ya ke bawah, sehingga aliran udara tetap bisa mensuplai kebutuhan, biar kondensasi kalau saat kita tidur misalnya itu nggak terlalu parah gitu. Di dalam juga setelah disediakan jendela ini, di dalam langsung disambut oleh
sistem dari dalam kamar nih ya. Ada zipper, ada mesh, kemudian ada kain solid yang pasti bisa dipakai untuk memperbaiki sirkulasi udara. Oke. Belakang ini guideline-nya integrated ya. Jadi dua titik jadi satu. Tiga titik jadi satu pasak. Jadi lebih simpel pasangnya. Ini juga ventilasi. Di sini ada bagian mesh ya, untuk memperbaiki sirkulasi udara juga biar kondensasinya nggak parah. Di belakang, bagian belakang itu aja. Bagian bawah sini nggak ada ventilasi ya. Jadi ventilasinya cukup dengan kita memasang kita kasih jarak dari tanah biar sirkulasi ke dalam bagus. Oh ya, for information, karena ini baru dibuka ya, jadi pasang-pasaknya saya nggak terlalu kenceng, terus memang guideline juga nggak, jadi mungkin kurang kenceng gitu ya. Sebelah kanan juga sama, ini juga ada jendela juga, jadi ventilasinya full ya, kanan kiri belakang juga sama. Jadi kanan kiri kamarnya itu benar-benar full option untuk masalah sirkulasi gitu. Sama. Nah, di sebelah kanan, kalau tadi di sebelah kiri jendela berupa plastik transparan, kalau di sini dikasih mesh yang full option ya. Ada mesh, ada bagian solid gitu ya. Kemudian dikasih desain yang memang menurun. Mungkin salah satu fungsinya adalah kalau misalnya hujan, ini air akan diturunkan ya ke sini gitu, jadi nggak tampias ke dalam gitu. Sebelah kanan nggak ada apa-apa. Oke, sebelum kita masuk bagian inner nih, ini bagian inner ya, ini juga ada pasak terpisah nih yang dia ngikat inner bagian atas dan flooring ya. Jadi ini strapnya ini ngikat ke inner bagian atas atau main akses ya, pintu lah. Ini untuk flooring ya, flooringnya bisa kita lepas. Jadi kalau misalnya kita pengen bikin dapur di dalam tanpa mau ngotorin si flooring atau footstep ya, footstep yang warna putih ini, ya kita lepas aja. Jadi begitu keluar kamar langsung rumput gitu ya, itu bisa. Jadi opsional sekali. Kanan kiri sama. Nah, kita sekarang ke bagian dalam ya. Oke, kita masuk. Kita lihat pintu dulu ya. Pintu ini pintunya besar ya, sampai ujung sana itu dijadikan satu pintu. Bener-bener lebar banget pintunya. Terus di bawah sini ini ya, ini ada velcro ya, ada velcro. Cuman satu doang velcronya. Kemudian kita lihat ini si kepala zippernya ya, karena ukuran zippernya juga gede banget nih. Ini zippernya pakai zipper YKK ya, gede banget, dan kepalanya pullernya ini depan belakang. Jadi kita bisa buka dari luar, bisa buka dari dalam gitu ya, tanpa khawatir untuk membuka kita bisa dari luar maupun dari dalam. Oke, sekarang kita buka ini untuk melindungi si zipper, ditambahin lagi lidah ya. Tujuannya mungkin untuk mencegah rembesan air ya, karena material lidahnya juga beda nih, dilapisi oleh PET atau terpal ya gitu. Ini lebih tebal, jadi melindungi, selain ada vestibul di atas, dilindungi oleh lidah si zipper juga. Kita masuk, ayo masuk. Oke, kita lihat pintu dari dalam ya. Nah ini ya, pintunya zippernya, pullernya atau tarikannya 2. Kemudian zippernya ini full ya, sampai ke seberang gitu ya. Jadi pintunya sangat besar. Ini bahkan saya membentangkan tangan pun nggak cukup, sangat besar. Menurut teman saya yang pakai 5.2 versi sebelumnya ya, warna biru, ini kelebihannya adalah aksesnya besar ya, jadi kita free, bebas gitu ya, tanpa ada terhalang sama sekali. Tapi kalau bicara privasi, kadang kan kita pengen ya
pintunya nggak sebesar itu kita buka gitu ya. Jadi misalnya pintunya kita buka misalnya setengah meter ya, 50 cm kita buka, sisinya ketutup. Nah pintu ini nggak bisa, jadi betul-betul harus dibuka full. Atau opsi yang disediakan adalah zipper di seberang nih ya, untuk dibuka. Nah sehingga kita dapat akses atau apa, visibility keluar free ya, angin pun masuk, tapi atas aja nih, tuh, hanya atas aja gitu ya, seperti itu. Oke, sekarang kita tutup lagi. Si pintu juga dibekali atau dilengkapi insect screen ya, atau kain mesh ya itu. Jadi ini sirkulasi udara tetap masuk, tapi kita bisa keluar juga nggak terhalang. Jadi kalau saya lihat ini si meshnya ini nggak terlalu rapet ya, jadi betul-betul walaupun apa jaringnya kecil-kecil ya, tapi ini struktur benangnya ini tipis, jadi visibility keluar tuh kita kayak sama sekali nggak kehalang benda apapun gitu ya. Untuk ngelipetnya pasti repot karena gede banget. Coba bantuin dong, taruh dulu. Ya, kalau nggak berdua susah. Oke, coba pegang lagi. Dah. Sip. Nah ini seperti ini sama nih tipe bakalnya ya, seperti di versi sebelumnya. Ini enak banget kalau kita mau narik, ini tinggal pencet, kita tarik. Nah, jadi kencang. Kalau pengen kendorin ya tinggal pencet, gampang. Nah di sebelah kita punya apa namanya, ini kain solid ya. Kalau hujan kita tutup, kalau pas nggak hujan kita pengen dapat sirkulasi udara ya tinggal kita buka. Ini zipper lebih enak. Terus kita paling lipat ke bagian mesh ya. Enak banget. Begitu dibuka meshnya, enak banget. Udaranya masuk langsung. Berasa ademnya. Oke, sebelah kirinya ini ada jendela transparan ya. Masih ada kertasnya. Biarkan kertasnya di sini. Nah, jendela transparan gitu ya. Jadi ini nggak tembus air. Oke, ini masih plastik. Masih ada kertasnya. Kita pasang lagi aja. Bentuknya sama dengan mesh yang di sebelah. Yang menarik adalah disediakan jemuran. Ini jemuran beneran apa bukan ya? Kayaknya sih iya ya. Jemuran. Ini kita bisa atur ketegangannya ya. Kita bisa naruh misalnya handuk basah, baju basah. Nggak basah, jangan juga ya kali ya. Amal-amal tuh apa ya? Lembab. Banyak handuk yang lembab. Tapi kalau handuk basah ditaruh di dalam ya malah bau ya. Lebih baik ditaruh di luar, dijemur. Oke, ini ruangan depan. Kemudian di atas nih, ini ada cantolan lampu sebelah sini. Coba ini ya. Cantolan lampu sini satu, terus di luar juga ada satu. Ya. Kemudian di bagian atas ini dikasih mesh. Ini tujuannya pasti buat sirkulasi udara ya, biar kondensasinya nggak terlalu parah. Yang menarik ini nih, dia untuk meregangkan antara pol tengah sama pol depan itu kita pasang apa ya namanya, tiang lah ya, tiang biar pol tengah sama depan tuh nggak bertubrukan gitu ya. Jadi ini bisa tegak gitu. Nah yang menarik adalah adjusternya nih. Modelnya begini, simpel banget ya. Jadi kalau kita mau packing ya udah tinggal kita masukkan. Nih, tuh. Kita mau pasangkan ya tinggal gini. Cuman ini masangnya agak susah ya karena tinggi tendanya. Tinggi saya 172. Itu masang ini tadi agak kerepotan. Tuh sayanya aja nggak bisa nih.
Tuh masukin seberangnya, nah kan susah kan. Aduh, ini saya sampai jinjit. Itu jinjit. Oke, nah ini kalau mau dipasang tinggal tekan begini aja, klik, selesai. Oke, nah terus seingat saya ya, coba teman-teman kasih info kalau saya salah. Seingat saya di versi sebelumnya untuk flooring ini itu tidak full zip. Jadi kalau ini nih full zip nih dari sini nih, dia antara outer dan flooring itu dikasih zipper yang bisa kita pasang atau kita lepas gitu ya. Jadi seperti tadi saya bilang, ini si flooring ini bisa kita lepas, kita angkut, nggak kita pakai, kita pasang dapur misalnya di bagian dalam ya. Tentunya kalau misalnya teman-teman pasang dapur di bagian dalam, hati-hati ya, jangan sampai ruangan terlalu tertutup, apalagi kalau teman-teman pakai kompor gas, itu punya resiko untuk terjadi kebakaran gitu ya. Tuh, ini bisa dibuka dan ini full. Ini apa? Bagian samping, kemudian bagian yang berbatasan langsung dengan bedroom ini juga pakai zipper. Tuh, oh dibukanya di sana tuh. Bedroomnya juga ini ada velcro yang nempel ke sini, ke flooring depan ya. Oh bukan, sebelah sana. Mana ini kepalanya? Hah? Oh ini dia. Nah ini dia. Nah ini bisa kita buka juga gitu ya. Bisa kita buka atau kita pasang. Ini menjawab kekhawatiran teman-teman akan masuknya ulat, insek gitu ya. Agak lebih safe ya, walaupun di sini memang masih ada celah. Ya, celah juga kita perlukan untuk sirkulasi udara ya, dan lagian bagian depan ini kan memang sebetulnya tidak diperuntukkan untuk tempat tidur, walaupun ya kalau terpaksa bisa kita manfaatkan gitu ya, seperti itu. Jadi saya pribadi sih ada celah, it's okay, no problem, karena saya tahu betul bahwa celah-celah udara ini ada celah udara ya, membantu sirkulasi udara di dalam tenda sehingga kondensasi tidak terlalu parah terjadi gitu. Oke, sekarang kita masuk ke kamar tidurnya. Oke, sebelum masuk kita bahas storage dulu ya. Di sini storage-nya ada 1, 2, di tengah ada 1, 2, 3, sana ada 2 lagi. Berarti total ada storage 7 storage. Yang ini saya sih secara pribadi pasti akan sangat pakai ya. Naruh kunci mobil, naruh HP, kadang-kadang naruh macam-macam perintilan gitu di sini ya. Ada 7, cukup yang apa, jumlah yang cukup menurut saya. Kemudian, nah ini kamarnya, ini konfigurasinya adalah pintu yang sebelah mana? Sebelah kanan saya ini untuk 2 orang ya. Yang sebelah kirinya untuk 3 orang. Jadi mungkin di sini bisa orang tua, di sini anak-anak. Atau kalau orang tuanya ukurannya XL, orang tuanya di sini, anak-anaknya di sini. Bebas lah teman-teman mau pilih gimana ya. Itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kamar. Kita masuk ke kamar yang kecil dulu. Ya, oke. Kita bahas spacingnya ya. Saat masuk, ini kepala saya nggak mentok nih. Di bagian sini ya, di bagian tengah sini kepala saya nggak mentok. Artinya secara space sangat oke. Kemudian lebar kamarnya ini sekitar 1,2 meter. Cukup lah buat 2 orang dewasa ya. Asal tidurnya nggak macem-macem ya, maksudnya nggak aktif tidurnya gitu ya. Sangat cukup. Di dalam sini seperti dibahas, ini ada jendela yang full option, bisa kita buka bagian solidnya aja, kemudian kita gulung ya, kita gulung di sini. Atau kita buka full. Ini lagi panas nih. Ini di luar tuh panas terik ya. Kan karena ya kebantu sama sirkulasi ini ya. Jadinya saya nggak sekemeringet di luar tadi. Kalau di luar tadi keringetan banget. Dan space di sini ada storage di sini ada 3 lagi. 3 storage ya. Oke, ini secara build quality
Biasanya sih banyak melihat ini ya, benang-benang yang nggak dipotong gitu ya. Ini nggak tahu kenapa nih, bagian luar juga tadi. Tuh, mungkin karena permintaan banyak, karena ada buru-buru atau gimana ya, nggak ngerti lah. Oke, di atas sini ada santolan lampu dan ada mesh ini untuk sirkulasi udara. Nah, sekat antara ruang yang 2 orang dan yang 3 orang itu dibuat dari kain yang di attach menggunakan zipper ya. Ini bisa kita buka. Ini contoh, ini kita buka. Nah, tinggal kita gulung ya, kita gulung. Sorry, nggak rapi gulungnya. Udah, kalau misalnya kita mau camping bareng, tidur bareng sama anak-anak, ya udah tinggal kita buka. Ini sih gede banget, asli ini gede banget. Kamarnya super besar. Ada cantolan lampu lagi. Di sini pintunya sama tuh, ada mesh. Kita juga bisa buka meshnya doang ya. Nah, gini. Kalau siang gitu ya. Nah, ini saya nemu lagi nih. Oh, ini mah bukan ya. Cuman artinya nih nggak dibuang sih bekas benang. Ada jendela juga, jendela sirkulasi udara. Kita bisa buka full atau meshnya aja. Nah, di sini ada storage lagi 3. Dan ada fire and ventilation precaution ya. Jadi ini adalah peringatan tentang bahaya api dan pentingnya ventilasi ya. Gitu. Silakan teman-teman kalau udah beli dibaca. Ada bahasa Perancis, bahasa macam-macam lah pokoknya. Gitu. Flooringnya sama, cuman beda warna ya. Ini menggunakan terpal sama PET. Tapi warnanya hitam karena ini kamar fresh and black ya. Oke, sekarang kita coba duduk berdiam diri di kamar ini siang-siang nih. Sekarang jam berapa? Jam 11 ya. Sekarang jam 11 siang. Dari tadi saya keringetan ya. Cuman memang berasanya nggak sepanas di luar. Di luar tuh panas banget. Kalau di dalam sini nggak begitu panas gitu ya. Ini saya keluar lagi untuk bisa ngerasain bedanya paparan sinar matahari di luar sama di dalam ya. Kita masuk yuk. Ini mungkin sekitar 35-36 ya kalau di luar ya. Jam 11 siang kita masuk. Kondisi pintu saya buka, ventilasi sini saya buka meshnya aja, tapi yang luarnya nggak saya buka ya. Yang sebelah sana juga sama. Kita masuk ke dalam. Adem sih, ya seperti yang sudah-sudah yang selalu saya buktikan ya. Memang Fresh and Black ini efektif lah, signifikan meredam suhu dari luar ya, gitu. Nah, gimana kalau katanya kan bisa memfilter 99% cahaya. Ya udah, kita coba matiin, kita tutup pintunya. Nah, saya di dalam, semua pintu saya tutup. Kalau siang sih saya bisa ngelihat secara nerawang ya keluar tuh, karena di luar terang banget, cerah banget. Jadi si kain hitamnya ini bisa kelihatan tuh, coba kelihatan nggak di kamera? Itu nerawang sih, mungkin kalau di kamera nggak kelihatan nerawang. Tapi kalau misal saya tidur siang-siang ini ya, coba matiin lampunya deh. Di kamera sih pasti gelap banget. Nah, ini udah gelap, padahal di luar terik gitu ya, gelap. Jadi misalnya teman-teman pengen istirahat siang, karena biasanya kalau lagi camping tuh pagi menuju siang gitu ya, jam 9, jam 10, jam 11 gitu malah ngantuk biasanya gitu ya. Pas banget kalau pengen tidur, apalagi kalau misalnya ventilasinya kita buka semua. Jadi nah, dari sini nih contoh, ini berasa banget nih semilir angin dari luar gitu ya. Oke, nyalain lagi. Nah, kelihatan lagi kan? Gitu. Seperti itu reviewnya.
Sekarang kita keluar lagi ya biar terang. Oke, sebelum closing, pasti teman-teman penasaran berapa sih harga tenda sebesar ini yang bisa diisi minimal 5 orang. Bahkan kalau dibuka kamarnya menurut saya bisa 7-8 orang ya. Berapa sih harganya? Harga tenda ini di Decathlon itu dijual dengan harga nggak sampai 7 juta, yaitu 6,8 juta. Dan kita bisa pesan online. Cuman sayangnya sekarang stoknya lagi tipis ya, jadi masih rebutan. Jadi buat teman-teman yang berminat, silahkan hubungi Decathlon. Kalau misalnya ada opsi untuk booking gitu ya, silahkan langsung dimanfaatkan opsinya. Seperti itu. Sampai di sini videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi mencari tenda super besar ya, dengan kualitas yang menurut saya oke, dengan harga sekian gitu ya. Jangan lupa follow Instagram saya @sigitmahardika. Sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.